Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, hari Minggu ini di New Christian Church merayakan Chinese New Year. Ya, jadi tadi Pastor Mark ya, pelayanan Mandarin, gembala pelayanan Mandarin yang menyampaikan firman. Ya, jadi start kalau mereka tahun yang baru ini ya, start dengan berkat ya, dengan berkat yang luar biasa, promosi yang lebih tinggi gitu ya, prosperity, diulang-ulang, prosperity, kemakmuran, kesuksesan ya, berkat yang besar dan keuntungan-keuntungan yang besar, yaitu much more ya, jauh lebih besar, sangat jauh berlimpah-limpah lebih tinggi ya, exceedingly abundantly above ya, dari semua yang kita doakan, kita pikirkan, itu Tuhan sudah sediakan buat kita. Ya, kalau untuk tahun yang baru, ya kita juga baru bulan kedua ini ya, kita terus percaya bahwa kita menerima kemakmuran dari Tuhan. Kita renungkan bahwa Bapak mau kita itu makmur. Sama-sama kata, Bapak mau saya makmur. Ya, prosper. Jadi kan, God is able to do exceedingly abundantly above all we ask or imagine. Bayangin ya, Allah kita bukan able saja, tapi mau. Ya, dia berjanji, dia bersumpah untuk melakukan sangat jauh, berlimpah-limpah lebih banyak daripada yang kita minta, prayer, ya, doakan dan pikirkan. Itu Bapa kita. Ya, itu Bapa kita. Ya, dia nggak mungkin mencela-mencele gitu, atau nggak mungkin dia menyesal atau bervariasi. Ya, pasti apa yang Tuhan katakan kita percaya saja, terima. Yang percaya dan menerima katakan amin. Ya, kita mulai dari Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Yang jahat aja, manusia yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Ya, suatu ketika saya didatangin preman di toko, ya seperti saya pernah cerita, dan saya bilang, Pak, kalau anak Bapak punya anak nggak? Oh iya, saya punya anak. Kalau anak Bapak jadi seperti Bapak mau nggak? Nggak mau. Anak preman aja nggak mau. Bapak yang seorang preman aja nggak mau anaknya jadi seperti bapaknya. Kalau yang buruk ya. Apalagi Bapakmu yang di surga. Ya, jadi jangan kita berpikir Bapak kita di surga kerjaannya mau ya, entah kadang memberkati, kadang mengutuk, kadang memberi kesembuhan, kadang memberi penyakit, kadang melindungi, kadang memberi celaka. Nggak seperti itu, saudara. Ya, semua yang baik, yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Di Yakobus bilang begitu. Jadi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik. Baik ya baik. Sama-sama katakan, saya diberkati. Baik. Itu kita percaya, saudara. Itu yang kita perkatakan kepada mereka yang meminta kepadanya. Bahkan minta. Minta terus, jangan putus asa, jangan lepas pengharapan. Kalaupun kelihatannya sepertinya tidak menuju ke situ pun, tetap aja percaya. Bukankah kalau kita tahu misalnya Yusuf gitu, dia udah dapat mimpi, dapat visi 2 kali lagi. Dia ceritakan kepada orang tuanya, malah hidupnya ke bawah, jadi budak di Mesir. Tapi dia tetap pegang karena Tuhan menyertai dia terus. Dia tahu Tuhan menyertai dia terus. Satu titik, nggak lama sih, 13 tahun. Tiba-tiba ya dia jadi penguasa di Mesir. Ya, walaupun tetap dia jadi budak, dia jadi di penjara istana Firaun, tetap Tuhan menyertai. Dia bukan jadi orang susah juga. Cuman kok kenapa grafiknya sepertinya bukan seperti yang dimimpikan gitu ya. Ya Pak, Bapak mau kita ini kuat dan sehat ya, sepanjang hidup ya. Jadi termasuk tubuh yang fana ini juga. Ya, sekali lagi, exceedingly abundantly above ya tadi ya, kita lihat ya, bagi dia yang dapat melakukan
jauh lebih banyak ya, bahasa Indonesianya kan jauh lebih banyak ya. Bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Now to him who is able to do. Jadi Bapak kita sanggup. Next ya. Untuk melakukan we ask, apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Ya. Atau pikirkan, bahasa aslinya tuh pikirkan tuh apa yang kita imajinasikan bahkan. Saudara nggak usah takut, saudara punya Bapa yang di surga, yang punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Jadi kalau saudara berpikir makmur, misalnya seperti saudara punya anak saudara mau berhasil, mau sekolah, mau bekerja untuk menerima lebih banyak, seperti tadi kesaksiannya, lebih banyak posisi, lebih banyak penghasilan. Tentu sebagai orang tua seneng ya. Apalagi Bapak kita di surga katanya gitu. Ya, apa yang kita semua ya, bahkan semua nih ya. Oh. Tuhan nggak bilang sebagian ya, enggak. Oh. Bahkan bukan di atasnya berlimpah-limpah lebih banyak ya. Terusin aja deh sampai habis. Above tuh, abundantly above, di atas. Ya, exceedingly lagi, sangat jauh. Ekstrim Tuhan kalau memberikan kepada anak-anaknya. Saudara jangan lepas pengharapan, karena pengharapan yang seperti ini adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, sama-sama kan aman bagi jiwa saya. Ya, saudara nggak perlu takut nanti di PHP, atau saudara pikir, saya udah berharap kok nggak kejadian. Nggak mungkin. Ya, Tuhan janji, Tuhan sumpah. Dia tidak mungkin berdusta. God cannot lie. Itu absolut mutlak. Jangan mundur setapak pun. Ya, kalau orang bilang, ya saya percaya kok nggak terjadi. Biasanya orang lepas, tadi dia pegang, tadi dia lepas, tadi dia pegang, tadi dia lepas ya. Atau ditepis-tepis gitu. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah, nggak mungkin lah. Atau dia pikir nggak berharga gitu. Semua janji Tuhan pegang aja saudara, minimal gini. Kalau saudara pegang janji Tuhan, seperti Kaleb misalnya memegang bahwa dia pasti masuk dan menuju tanah Kanaan, dia pegang aja gini. Minimal hidupnya dipelihara. Penuaannya stop. Dia makan, dia minum, semua Tuhan yang sediain. Kenapa Tuhan mesti pelihara dia supaya dia hidup dan dia tetap muda untuk menikmati Kanaan. Saudara, nggak ada sedikit pun ruginya ketika saudara dan saya tetap percaya dan berharap. Yang percaya katakan amin. Ya, dan yang kayak begini itu emang harus seperti kayak anak kecil aja. Terima. Karena saya menerima. Iman kan tangan terbuka menerima. Saya terima kemakmuran Bapak. Yang tadi tuh ya, sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih tinggi. Itu nggak mudah buat. Ya jangan ceritain sama orang dunia bilang, halu katanya. Nggak mungkin. Padahal saudara berurusan dengan yang punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya, yang telah menyerahkan anaknya sendiri untuk mati buat kita. Kita menerima cuma-cuma yang kayak gini. Nanti kita baca ya, tapi kita lihat dulu. Matius 19 ayat 14. Nggak ada ya? Seperti anak kecil, saya lupa bilang Mikaya itu, saudara nanti lihat sendiri lah. Itu seperti anak kecil, dia terima aja. Ya, kerajaan Allah itu harus diterima seperti anak kecil. Jangan mikir gimana coba. Saya begini nih, hidup saya begini nih, susah nih. Semuanya sepi, dagangan sepi, pekerjaan bagaimana coba, bagaimana? Saudara, jangan tanya bagaimana. Bagaimana 5 roti 2 ikan beri makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Bagaimana air cucian kaki itu bisa menjadi anggur yang terbaik di waktu di Kanaan? Yohan itu dulu, nggak bisa saudara. Tuhan Yesus itu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dia Bapa kita. Kita anak yang memiliki semua berkat-berkat rohani, disebutnya berkat-berkat rohani in heavenly places. Nah, cuman kalau seperti anak ya harus ya kayak anak kecil aja. Saya terima Bapak. Ya misalnya sekarang kita praktek. Saya terima Bapak kemakmuran Kristus.
Dari mana? Ya dia kaya, punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Rela jadi miskin, ditelanjangin di kayu salib. Itu gambaran kemiskinan. Ya, supaya kita yang miskin menjadi kaya karena kemiskinan. Makmur. Ya, dimakmurkan dengan tujuan. Bukan untuk cinta uang, bukan. Tuhan luar biasa. Ya coba kita lihat Roma 8 ayat 32. Ini udah dia bayar. Bapak tuh ya, Bapak yang tadi mau kita makmur itu, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, dia bilang, tetapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Yesus anak yang tunggal, yang satu-satunya, yang termulia di surga, surga dikosongin semua, turun untuk saudara dan saya, untuk mati di kayu salib. Ya makanya bahasanya, bahasa pertanyaan retoris ini. Yang jawabannya sudah ada di dalamnya. Retoris itu peneguhan, penegasan. Bagaimanakah mungkin gitu loh bahasanya. Ia tidak mengaruniakan segala satu, bahasa Inggrisnya bilang freely give us all things. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan all things, segala sesuatu, cuma-cuma. Sama-sama katakan cuma-cuma. Penting ini ya. Karena kita menerima tuh nggak bayar apa-apa, saudara. Tuhan Yesus yang bayar. Kita terima freely. Makanya orang Kristen suka nggak menerimanya karena dia nggak tahu bahwa itu cuma-cuma. Dia mau bayar harga, katanya. Diajarinnya bayar harga. Ada bagian Tuhan, ada bagian dia. Dia mau bayar. Ya kalau mau bayar, urusannya bukan di dalam wilayah kasih karunia. Di wilayah bayar, di bawah hukum Taurat. Do good, get good. Lakukan baik, dapat baik. Lakukan jahat, dapat hukuman mati. Dan gak ada yang baik lewat ini. Dan kita juga nggak ada perjanjiannya dengan hukum Musa ini. Hukum perjanjian lama. Kita hanya punya perjanjian baru di dalam Kristus. Ya. Kasih karunia itu cuma-cuma. Sudah sejak dunia sebelum dijadikan, Tuhan udah berikan kasih karunia. Itu luar biasanya. Karena kasih karunia itu pribadi Yesus yang kita terima cuma-cuma. Ketika kita masih berdosa, dibilang bahkan. Jadi jangan perlu cari-cari kualifikasi kita. Nggak ada, saudara. Kontribusi kita disalib hanya dosa. Nggak ada kontribusi lain. Tapi kita terima dengan iman dong. Dengan berani kita terima dengan iman. Kebenaran hadiah ini. Ya. Sama-sama dengan kasih karunia itu cuma-cuma. Sekali lagi, kasih karunia itu cuma-cuma. Freely. Give us all things. Ya, dengan cuma-cuma memberikan kita segala sesuatu. Pokoknya kalau bayar itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Kalau Yesus, saya yang bayar, kata Tuhan. Tetelestai. Di kayu salib, paid in full, dibayar lunas, overpayment bahkan, ya dibayar lebih-lebih. Itulah Yesus. Dia nggak bawa agama, dia bawa dirinya sendiri untuk mati di kayu salib, menebus dosa kita. Ya, kita dibenarkan sepenuhnya, segala dosa kita sudah diampuni. Itulah pintu gerbang dari semua berkat. Kalau saudara menerima kemakmuran, berkat Tuhan, satu-satunya jalan saudara bilang ini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tuduhan-tuduhan apapun juga nggak berlaku lagi. Saudara berdiri aja teguh. Kalau orang tanya, bagaimana kamu nggak bikin benar tapi jadi orang benar? Gimana kamu nggak bikin kekudusan tapi kamu bilang kamu orang kudus? Ya jawabnya begini, bagaimana itu Yesus yang tidak punya dosa, tidak ada dosa, tidak buat dosa menjadi dosa karena kita? Nggak ada yang bisa jawab, saudara. Itu misteri. Itu rahasia yang kita terima. Bagaimana Yesus? Bikin dosa enggak? Ada dosa enggak? Buat dosa enggak? Tapi jadi dosa. Buat saudara dan saya. Jawaban satu-satunya ya dosa kita. Sehingga kita menerima kebenaran Allah dalam Kristus. Kan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu menjadi kebenaran iman. Kebenaran karena percaya. Hadiah tuh, hadiah. Kalau saudara dikasih hadiah itu, terima saudara.
Katakan saya terima. Ya, makanya disebutnya gift of righteousness, kebenaran hadiah. Kelimpahan kasih karunia, itu juga yang saya terima. Hadiah kebenaran, itu juga saya terima. Dan itulah pintu gerbang, pintu masuk satu-satunya untuk menerima berkat Tuhan. Kenapa gitu, Pak? Bukan perbuatan baik kita terima berkat Tuhan. Ya bukan. Karena orang benar, di atas kepala orang benar, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Ya kita gimana mau benar? Kalau bukan darah Yesus itu tadi. Atau bukan karya Yesus itu. Kita hanya dibenarkan. Mesin cucinya yang luar biasa. Bajunya kotor, sekotor apapun, mesin cucinya yang luar biasa. Yaitu darah Yesus. Amin. Ya, kita kembali Chinese New Year ya. Untuk tahun yang baru. Itu digambarkan seperti Passover ya, the new beginning. Permulaan yang baru. Keluaran 12 ayat 2. Ya, lihat ya, bulan inilah menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ya, jadi the first month. Ya, ini bulan Nisa, di bulan Nisan ya, bulan Nisan kalau di Alkitab bilang. Ya, pada waktu tanggal 14 bulan Nisan mereka melakukan perjamuan kudus. Holy Communion, Passover, ya, lamb, domba Paskah disembeli. Itu gambaran Yesus. Ya, kita udah punya substansinya. Ya, tadi gambarannya aja luar biasa ya, substansinya kita udah punya. Karena mereka makan roti tiap beragi, ya, lambang tubuh Kristus yang tanpa dosa. Coba kita nyambung aja ya. Maksud saya gini, mereka itu dari budak di bawah Mesir, dari works, dikerja, banting tulang, patah, dicambukin karena diperbudak. Itu gambaran dunia Mesir. Karena Paskah, ya, itu berbalik menjadi tahun yang baru buat mereka. Mereka akhirnya dikeluarin dari Mesir, dimasukkan Kanaan. Kanaan kan God's rest, tempat perhentian Tuhan. Sama-sama katakan, dikeluarkan dari perbudakan, dimasukkan jadi works ya, pekerjaan keras, dimasukkan ke tempat rest. Tempat perhentian, makanya Kanaan itu sebetulnya tempat perhentian Tuhan. Luar biasa ya. Dari works jadi rest. Coba ayat 7-8-nya. Kita lihat yang mereka di Paskah itu kan. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu kiri kanan dan ambang atas. Ini gambaran salib pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 8 dulu. Mereka makan apa? Paskah. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga yang dipanggang, ya, roasted, dibakar, dipanggang, gambaran salib Kristus. Ya. Bukan dimakan mentah, dipanggang, dibakar. Ya, dan makan dengan roti tidak beragi, gambaran Yesus, roti tidak beragi. Ragi itu lambang dosa, kan, gambaran dosa. Tapi tidak beragi. Yesus, anak domba Allah, dibakar murka Tuhan, api murka Tuhan udah bakar habis ya, sehingga kita tidak lagi dimurkai, kita tidak lagi dihukum, menjadi roti tidak beragi karena dia sudah diperiksa, tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada kerut ya, beserta sayur pahit, gambaran di dalam penghukuman itu di Mesir itu pahit hidup mereka ya, karena akibat dosa. Akibat dosa itu pahit, saudara. Ya, tapi Tuhan Yesus sudah bayar dengan lunas. Nah, jadi gambarnya mana, Mik? Di itu. Nah, ya, salib. 2 pintu. Dan Tuhan Passover masuk ke rumah ini, yang seluruh kematian di Mesir pada waktu itu ya tidak terjadi pada yang mereka makan Paskah, makan Holy Communion sebenarnya. Perjamuan kudus. Darah, lambang darah Yesus itulah ya. Kalau nggak ada lambang darah Yesus begini,
Semuanya mati anak sulung. Mau binatang, mau orang, siapapun mati. Di Mesir. Ada tangisan di dunia, tapi di dalam rumah orang yang mengadakan perjamuan kudus, orang Israel di Goshen, itu ada sukacita. Amin. Nah, itulah perbedaannya, saudara. Jangan pernah lupa. Ya, karena itu kita terus mengingatkan untuk perjamuan itu, mengingat kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Yaitu kematian ya salib Kristus. Kita memperingati. Jangan lupa berarti. Amin. Siapa yang lupa, Pak? Ya orang Israel lupa. Udah di depan Kanaan, bilang Tuhan mau bunuh mereka. Kalau mau bunuh ya dari tadi aja dibunuh. Ya hanya Yosua dan Kaleb kan yang tetap percaya, yang nggak lupa. Saudara jangan lupa, peperangan milik Tuhan. Tuhan itu mengeluarkan kita dari perbudakan, memasukkan kita ke tempat perhentian. Jangan mau cuma dikeluarin terus keliling-keliling ya. Disebutnya apa tuh? Wandering, berkelana, bertanya-tanya keliling di padang gurun. Mati 70 tahun, 80 tahun pada mati bergelimpangan. Ya kan Pak, kita semua antri kematian. Enggak saudara. Kita memperoleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Kita nggak bisa mati lagi sebenarnya saudara. Enggak, orang Kristen pada mati. Ya karena maunya. Karena Tuhan bilang dengan panjang umur ku kenyangkan engkau. Ku perlihatkan Yeshua. Nggak bisa mati saudara. Kan Tuhan Yesus datang supaya kita beroleh hidup. Dan perolehnya dengan segala kelimpahan. Karena firman Tuhan bilang bahwa maut itu enemy. Jadi gimana? Ya terima kebenaran ini. Nah pintunya orang Chinese waktu pasang apa tuh? May your life overflow with goodness and joy. Ya, hidupmu berlimpah-limpah dengan kebajikan dan sukacita. Mereka pasang. Ya, yang kirinya path of the righteous shine even brighter. Ya, jalan orang benar semakin lama semakin terang. Ya, receive grace upon grace, dari kasih karunia demi kasih karunia. Semua bicara naik, semua bicara diangkat, semua bicara much more. Sukacita, damai sejahtera. Hanya karena darah Yesus ada. Hanya ada karena karya Yesus. Amin. Ya, karya Yesus ini kita ulang ya, 2 Korintus 5 ayat 21. Tadi saya udah cerita banyak. Ya, dia yang tidak mengenal dosa. Ini Korintus ini Rasul Paulus bilang Tuhan Yesus itu kenal dosa aja enggak. Di ayat yang lain Rasul Petrus tulis tidak berbuat dosa, kan dia man of action. Ya, kalau Yohanes bilang di dalam dirinya tidak ada dosa karena dia bersandar di dada Yesus. Di dalam dirinya nggak ada dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Karena kita. Tuh sudah baca sendiri. Yesus itu kudus, sempurna, Allah yang jadi manusia. Nggak kenal dosa, nggak buat dosa, nggak ada dosa. Jadi dosa. Itulah kita bisa satu-satunya mengerti kenapa kita nggak berbuat kebenaran tapi jadi kebenaran. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh. Supaya tadi itu kita adalah kebenaran Allah. So we might become the righteousness of God in Christ. Bahasa Inggrisnya, kita ini dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Tadi kesaksiannya Ibu Evelyn, ya kenapa kita jadi masih ingat-ingat dosa? Tuhan aja udah gak ingat. Tuhan aja sudah tidak mungkin pernah ingat dosa dan kesalahan kita. Habis itu kita ingat apa dong? Kita ingat kebenaran. Kita ingat karya Yesus. Kita bersyukur untuk karya Yesus. Ya. Seperti itu saudara. Bukankah kalau doa Bapa kami, ampuni kami seperti kami mengampuni orang misalnya. Itu sebelum Yesus mati di kayu salib. Kalau sudah di kayu salib gimana? Kita mengampuni orang karena
Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Semua supply-nya dari Tuhan, saudara. Percayalah. Ya, kita nggak mau menghina karya Yesus lagi. Ya, kalau masih berkutat di dalam seolah-olah masih isu dosa menjadi masalah, berarti kita mau bilang, oh Tuhan, karyamu nggak sempurna. Atau bahkan kita bilang, Tuhan Yesus nggak layak bangkit. Karena dia dibangkitkan oleh pembenaran kita. Itu tanda terimanya, saudara. Jadi kalau saudara ditanya, kenapa kamu berani bilang kamu ada kebenaran Allah dalam Kristus? Karena tanda terima saya sudah terima. Yaitu Yesus bangkit karena pembenaran. Pembenaran itu artinya gini. Kita dibenarkan. Benar-benar kita bukan ngomong kosong gitu. Bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu tapi semata-mata bukan karena kita benar dari diri kita sendiri, tapi karena karya Yesus yang kita terima. Makanya disebutnya sekali lagi kebenaran iman. Kalau saudara bisa menerima ini, kita makmur hidup kita, saudara. Buktinya apa? Coba lihat Mazmur 105 ayat 37. Orang Israel makan domba Paskah, makan perjamuan Paskah, makan roasted lamb tadi, ya gambaran Yesus yang di kayu salib dibakar itu. Roti tidak beragi, bahkan dibilang sayur pahit juga, itu untuk menggambarkan akibat dosa mereka itu sudah ditimpa kepada Yesus semua tadi, seperti 2 Korintus 5 ayat 21. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Kalau penjelasannya mereka merampasi orang Mesir itu. Minta emasnya dikasih, minta ininya hartanya dikasih. Kenapa? Karena Tuhan, mereka diperbudak 430 tahun. Dirapel gajinya semua. Ya, dan ditambahkan berlimpah-limpah. Karena mereka nanti bangun kemah Musa itu semua tabut semua dari emas semua, saudara. Ya, dilapisi emas. Dan diantara suku-suku mereka tidak ada yang feeble, bahasa Inggrisnya nih, bahasa Indonesia tergelincir. Kayak kepleset ya kalau tergelincir ya. Tapi ini feeble, tidak ada yang lemah, nggak ada yang sakit, nggak ada yang bungkuk. Walaupun mereka itu lahir di Mesir, itu dari lahir itu udah budak, saudara. Karena 430 tahun dan ini di ujungnya kan. Jadi semua orang Israel itu, termasuk Yosua, termasuk Kaleb, termasuk, kalau kecuali Musa diambil di istana Firaun, dipelihara dari bayi. Tapi dia budak, anak budak Ibrani. Sorry. Jadi mereka keluar, dituntun, sama-sama kata hidup kita dituntun, kalau hidup kita disertai dengan perak dan emas, dengan kemakmuran, bilang, dan kesehatan. Itu kita nggak usah malu, saudara. Kita nggak usah malu kalau dikenal orang sebagai orang yang diberkati. Diberkati untuk menjadi berkat, diberkati dengan tujuan. Ya, dan dikeluarkan dari Mesir, rumah perbudakan, dikeluarkan dan dimasukkan tempat perhentian, Kanaan. Udah sering dengar kan, Kanaan itu tempat yang berlimpah susu dan madu. Bagaimana nggak makmur lagi? Berlimpah itu flow, mengalir. Jadi kalau susunya mengalir berarti sapinya banyak. Kalau sapinya banyak berarti rumputnya banyak yang hijau. Ya kalau kambing, domba, atau semua susu ontak juga boleh lah semua. Mengalir sampai ngalir, sampai berlimpah tuh, mengalir disebutnya. Dan madu. Kalau madu berarti tanahnya juga indah. Kenapa? Karena madu itu dari lebah. Lebah itu ambil madu dari bunga. Dan dikatakan madunya itu mengalir. Kenapa banyak lebahnya, Pak? Banyak lebahnya untuk menjadi tentaranya Tuhan, untuk menyerang raksasa-raksasa itu. Hornet itu lebah besar. Mereka tinggal masuk aja dan menduduki. Go in and possess the land. Jadi kemakmuran ini kita masuk aja. Tuhan, saya percaya. Much more. Di tahun 2026 nih saya masuk menerima kemakmuran Tuhan. Yang percaya katakan amin. Terima aja. Gimana caranya? Ya masuk aja. Urusan peperangan urusan Tuhan. Tuhan yang menghadang
musuh-musuh Yosafat misalnya. Mereka tinggal jalan aja. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih karunia-Nya. Ya, Tuhan menghadang musuh-musuh sampai habis lenyap, tinggal jarahannya, saudara. Nah, yang kayak gitu tuh hanya Tuhan yang bisa bikin. Dan Tuhan nggak lakukan sekali tuh, lakukan 2 kali kan. Saya ceritakan tentang waktu Samaria dikepung, waktu zaman Gideon juga. Kalau udah peperangan milik Tuhan, artinya kita tinggal berpenjara. Karena firman-Nya katakan, Tuhan menyediakan hidangan pesta, banquet, hidangan pesta di hadapan musuh-musuh kita. Sebenarnya musuh-musuh yang udah terkapar habis itu kalau kita lihat, yang sudah dibinasakan. Luar biasa ya. Maksudnya gini, konstannya begitu, continue begitu. Ya, prosper itu prosper, health and wealth. Prosper in all things, itu artinya wealth, kemakmuran. Dan in health. Amin. Ya, makanya kita terus jangan lupa hidup kita orang percaya itu bukannya entar naik ke roda, entar turun, entar takut, entar dengar kabar-kabar turun lagi. Nggak begitu. Ya, Bapak mau kita tadi, yang pertama Bapak mau kita ini makmur, prosper. Bapak mau kita itu hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan, semakin terang. Diulang lagi aja, kita lihat Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu, nah lihat ya, jalan orang benar itu, makanya saudara nggak boleh ragu soal saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu jangan lupa, hafalin aja udah. Setiap masalah, setiap persoalan, setiap tantangan, setiap apapun yang saudara hadapi, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kebenaran Allah dalam Kristus. Kebenaran absolut mutlak tuh. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Fajar tuh baru terbit kan? Dari gelap malam dia terbit terang langsung. Dalam hidup kita seperti itu. Terus tambah terang. Sampai rembang tengah hari. Sampai tengah hari. Full. Perfect day kalau bahasa Inggrisnya. Sempurna. Terang. Terus nggak turun lagi saudara. Nggak dibilang nanti maghrib ya. Nanti lemah ya. Nanti miskin ya. Nanti seperti roda ya. Kalau di atas siap-siap ke bawah. Nggak ada saudara. Amin. Nggak ada. Firman-Nya bilangnya nggak begitu. Perfect day. Rembang tengah hari. Makanya, tapi kok Pak, orang Kristen banyak kok yang begitu. Kalau udah tua aja, ringkih. Udah tua aja, kemudian dia hidupnya jadi susah. Ya salah percaya, kenapa ikuti sistem dunia? Bapak, saudara, dan saya nggak bicaranya nggak jadi maghrib lagi. Ya ngomong dong. Ya, ini ada si Kim Hok nih, saudara Kim Hok. Namanya si Kim Hok. Jemaatnya Pastor Mark ya. Udah tua juga sih. Terus dia di foto kelihatannya di scan ada batu tuh. Ini kayaknya ginjalnya ya, tuh ada batu di buletin itu ya. Kemudian dia makan Holy Communion aja. Makan perjamuan kudus. Afternya mana? Terus sampai hilang tuh ya di buletin itu hilang, nggak ada lagi batunya. Ya, dan ya orangnya nggak muda lagi, tapi ya maksudnya kita bilangnya masa tua ya, berarti umurnya banyak, masanya banyak, tapi orangnya jadi seger lagi, muda lagi. Bukan yang anak muda ini, bukan ya, ini yang melayani di pelayanan Mandarin. Nah tuh si Kim Hok ini sehat lagi karena makan perjamuan kudus tadi, kayak seperti orang Israel makan perjamuan Paskah, dia penuh dengan Yesus. Makan Yesus ya penuh Yesus. Ya. Coba lanjutkan lagi tadi Keluaran 12 ayat 11-nya, coba lihat. Jangan berlambat-lambat yang kayak gini saudara. Dan beginilah kamu makannya, pinggangmu berikat
kasutmu pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Jadi kalau keluar Mesir itu jangan dilambat-lambatin. Masih enak nih di Mesir. Seperti apa, istri Lot gitu ya. Wah. Atau orang Israel kebanyakan kan. Enakan juga di Mesir makan bawang, bawang putih, bawang pre, semangka, pekerjaan apa, buah-buah yang mematahkan pinggang semua. Padahal mereka dijanjikan anggur di atas, zaitun di atas, ara, delima, tuh buah yang nggak pakai bongkokin pinggang itu, nggak matahin pinggang. Ya, buru-burulah kamu makannya. Jadi jangan berlambat-lambat, saudara, ambil. Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi Paskah itu kita ambil, kita mengingat kematian Tuhan, memperingati kematian, berarti memperingati salib Kristus. Jangan ngomong enggak atau dianggapnya ya boleh iya boleh enggak. Jangan, saudara. Semua ini hargai, karena itu yang Tuhan mau. Itulah yang menjadi kehidupan buat saudara dan saya. Ya, buru-buru. Jadi nggak usah mikir sistem dunia. Mindset kita, coba lihat 1 Petrus 1 ayat 13. Mindset, akal budi, pikirkan tentang Kristus. Makanya dibilang sebab itu siapkanlah akal budimu. Jadi buru-buru itu maksudnya siap itu, siapkan akal budi kita, mindset kita. Ya, waspadanya itu artinya jangan ditipu dunia deh, jangan ditipu. Nih nanti kita pergi, nanti di jalan makan apa ya? Tuhan sediain makanan enggak? Tuhan sediain air enggak? Saudara, kalau saudara baca dan saya baca, Tuhan sediain makanan loh, mana tiap hari. Bahkan air, batu karangnya aja ngikut tuh. Mengikuti mereka. Untuk kasih minum di padang gurun, bayangin. Makanya dibilang, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, yang di-give juga. Kasih karunia itu pemberian juga yang kita terima. Jangkar kita turunin, makanya jangkar kita tuh salib Kristus. Ya, pada waktu pernyataan ke Yesus Kristus, waktu Yesus itu mati di kayu salib, dia udah nyatakan dengan jelas. Jangan berlambat-lambat, saudara. Akal budi kita, kesadaran kita, mindset kita, jangan mau ditipu lagi. Ya, ini benar-benar berbeda dengan sistem dunia, berbeda dengan sistem agama. Ya buat apa kita ikut-ikut gitu? Kayak tadi misalnya yang tadi kesaksian dibacakan C. Evelyn. Ada lagi orang ikut puasa. Buat apa? Kita hidangan pesta disediakan. Ya, bukan disuruh lagi berduka gitu, kain kabung gitu. Kenapa? Karena Yesus raja segala raja. Memerintah, kita didudukan bersama Kristus. Amin. Ya. Ini gambarannya ya, tadi Paskah itu shadow, bayangan, substansinya Yesus. Ini tadi dikaitkan juga karena apa? Catatan dari bukunya The Later Han ya, dinasti Han terakhir. Si Han ini Ho Hanshu, Kaisar Guangxu. Ini waktu kelahiran Yesus. Nggak usah inilah ya. Saya juga bacanya udahlah, nggak usah lah ya. Maksudnya gini, mereka tuh punya catatan ya, bahwa mereka melihat bintang itu kan, bintang yang orang Majus datang itu kan. Orang Majus kan datang karena bintang. Dia lihat dari timur bintang. Orang Cina, orang Chinese, orang Tiongkok itu juga lihat. Dicatat di situ, saudara. Ya, dia sebutnya tadi the end of old era, dari perjanjian lama tuh selesai dan masuk dalam perjanjian baru. Ya, 70 hari itu komet, itu bintang komet itu. Jadi itu menggambarkan Yesus itu turun naik bintang itu dari surga ke bumi. Ya, berhenti di Bethlehem. Ya, coba lihat bintangnya, Matius 2 ayat 1 sampai 2. Dan sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes. Bisa-bisanya tuh Herodes
bikin cacah jiwa, perhitungan cacah jiwa, sehingga orang tuanya Yesus dari Maria dan Yusuf dari Nazaret harus ke Bethlehem. Datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem karena nubuatannya di Bethlehem. Anak Daud, keturunan Daud. Ayat 2. Dan bertanya-tanya nih orang Majus bilang, di manakah dia? Di manakah dia? Tuhan nyari Adam jatuh dalam dosa, makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Di mana engkau? Jawabannya di Matius 2 ayat 2 ini, di manakah dia? Ini jawabannya Yesus, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Orang dari catatan buku ya, dari record dari tadi ya, the latter Han itu apa tuh? Dinasti Han terakhir dicatat ada bintangnya. Kami datang untuk menyembah dia. Saudara, baik dari Cina, dari orang Majus, mereka lihat saudara tentang kelahiran Yesus. Jadi saudara dan saya nggak ada alasan lagi untuk meragukan. Ya, apa yang Yesus sudah buat sempurna di kayu salib. Ya. Ketika kita penuh Yesus, kita fokus Yesus, kita perjamuan kudus dengan benar. Mas kemenyan dan mur itu datang, saudara. Mas kemenyan itu barang-barang mahal ya, datang. Fokus saja kepada Yesus. Ya. Bahkan waktu kematian Yesus mereka juga catat juga nih. Orang Tiongkok ini ya. Coba Lukas 23 ayat 44 dulu coba lihat. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, berarti siang penuh kan? Tadi rembang tengah hari. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 jam, bayangin 3 jam eclipse itu apa? Gerhana. Gerhana nggak ada yang sampai 3 jam, saudara. Paling berapa? Semenit, 2 menit kalau saudara lihat gerhana. Ini 3 jam. Ya, dan dicatat lagi. Jadi apa tuh dari dinasti Han terakhir ini recordnya, catatan ya, dari catatan Cina kuno ini. Dan ini menggambarkan Yesus mengalahkan maut. Yesus kan tergantung antara bumi dengan langit. Dari jam 9 sampai jam 12. Sampai jam 12 kegelapan. Semua murka, semua kutuk, semua penghukuman, semua api yang mestinya menghukum kita, menimpa kita, itu diserap habis sama Yesus. Serap. Jadi dosa. Harus bayar penghukuman dosa. Kurang ajar manusia kalau masih bilang, saya nanggung hukuman, saya nanggung penghukuman, saya dihukum Tuhan. Sama aja gak menghargai apa yang Yesus sudah kerjakan. Sempurna, saudara. Saya bacanya sempurna. Karya Yesus itu sempurna. Sekali dan untuk selama-lamanya. Once and for all. Sekali dilakukannya, efeknya untuk selama-lamanya. Makanya disebutnya apa tuh? Perfect tense. Perfect tense. Tensesnya perfect tense. Sekali dan untuk selama-lamanya menebus kita, mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Yesus itu kalahkan maut. Udah mengalahkan semua kematian. Roma 6 ayat 9. Ini ya maksudnya ini saya mau bilang orang Cina kuno itu mencatat kejadian ini. Jadi bukan dongeng. Nah, makanya dibilang karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dan antara mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sama-sama katakan Kristus hidup di dalam saya, kan oleh Roh Kudusnya hidup dalam kita. Nggak bisa mati lagi, saudara. Kematian-kematian itu tidak berlaku lagi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena sebelum kematian ada penghukuman. Ada ketakutan, ada stres, depresi, sakit, mati. Ya, bangkrut, miskin. Banyak sekarang berita tuh.
Ya, karena kemiskinan saling bunuh-bunuhan, ibu bunuh anak ada, suami bunuh istri. Gak ada, saudara. Ya, maut tidak berkuasa lagi atas dia, atas Yesus. Berarti kayak tadi kan, dosanya dosa kita di kayu salib, kebenarannya jadi kebenaran kita. Kita satu dengan Yesus. Jadi kita dapat berkata, maut tidak berkuasa lagi atas, sebut nama saudara, Melki. Gak berkuasa lagi. Karena the last enemy, musuh yang terakhir yang namanya maut sudah dikalahkan. Dia udah mati dan bangkit, nggak bisa mati lagi, dibilang begitu, saudara. Jangan dibantah-bantah. Ya. Dan kita lihat Yesus, kita lihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9 bagian B. Kita lihat Bapa. Barang siapa melihat aku, ia terlihat melihat Bapa. Barang siapa, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Bapa dan Yesus satu. Kita dengan Yesus satu. Kita lihat Yesus, kita memandang salib Kristus, melihat karya Yesus, kita melihat Bapa begitu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya kita nyanyi kan, betapa besar kasih-Mu Allah. Refnya, supaya aku tidak binasa. Ya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sayangnya orang Kristen diajarin, pas nyanyinya bener, firman, pas khotbahnya bisa binasa dibilang. Bisa hilang keselamatan. Nggak nyambung antara lirik nyanyiannya dengan khotbahnya. Jangan mau dikadali, itu namanya dikadalin sama iblis. Ya, makanya hidupnya dari diberkati, akhirnya terima kutuk. Ya, rugi deh orang Kristen yang kayak begitu. Ya. Jadi Holy Communion itu kita melihat Yesus. Kembali lagi tadi ya. Paskah pertama. 1 Korintus 11 ayat 24. Nah, ini yang Rasul Paulus lihat ya. Rasul Paulus, bayangin Rasul Paulus ini diajarin oleh Yesus. Rasul Paulus kan belakangan. Dia bilang makanya Rasul prematur. Kan dia tidak termasuk 12 murid. Dia Rasul yang diajarin Yesus dengan tubuh kebangkitan Yesus. Makanya dia bilang Rasul prematur dia sebutnya. Ya, jadi kalau saudara baca 1 Korintus 11 ini, ya, tentang Holy Communion, tentang perjamuan kudus, Rasul Paulus bilang, aku terima sendiri dari Tuhan, diajarkan spesial. Ya, dan sudah, ya Yesus pada malam diserahkan, mengambil roti, sudah itu, ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Memperingati apa Tuhan? Memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Coba aja lu lanjut ya, memperingati apa tuh? 25. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru, New Covenant. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang dimeteraikan oleh darahku. Kalau dimeteraikan oleh darahku, berarti urusan dosa selesai. Perbuatlah ini setiap kali mengingatnya menjadi peringatan akan aku. Peringati apa? Sekali lagi, peringatan akan Yesus dan karyanya di kayu salib. Coba 26. Ya, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi kita memperingati kematian Tuhan. Kalau kita dengar, apa kematian Tuhan? Ya di kayu salib. Tuhan menyerahkan nyawanya. Dia bukan dibunuh loh. Ya, korbannya masih hidup. Waktu gelap sampai terang lagi masih hidup. Kemudian dia menyerahkan dirinya, menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Overpayment. Luar biasa. Ya, ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita ingat lagi bahwa kita sudah dibayar lunas tuh semua. Dosa, kesengsaraan, kemiskinan, penyakit, kutuk, yang busuk, yang jelek,
kehancuran-kehancuran hidup, semua kedukaan gue karena apapun juga, semua udah diserap habis oleh Yesus di kayu salib. Makanya jam 12 sampai jam 3 tuh gelap gulita. Siapa yang di sini udah pernah lihat gambarnya kan, seperti puting beliung itu semua diserap habis sampai zep, habis semua. Gak ada sisa buat saudara dan saya. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, Holy Communion, yang diajarkan oleh Rasul Paulusnya spesial diajarin oleh Yesus sendiri pada tubuh kebangkitan. Yesus sudah bangkit. Paulus diajarin sendiri untuk mengerti ini. Amin. Makanya saudara, itu memang destininya udah rinilai, destininya udah ditakdirkan untuk makmur dan sehat, kuat. Nggak ada urusan, saudara. Gimana menerimanya, Pak? Gimana? Ya nerimanya percaya, saya percaya Tuhan. Perkatakan lagi, saya dimakmurkan, saya sehat, saya kuat. Jangan pelintat-pelintut, kita juga belajar jangan pelintat-pelintut, maksudnya. Ya jangan nanti ngomong A, besok ngomong B, gitu. Jangan mau dikadalin lagi sama musuh. Itu doang, saudara. Hanya itu. Amin. Ya, dan ya tadi dibilang jangan take it for granted, jangan apa ya? Jangan sia-siakan yang kayak gini. Haleluya. Ya. Jadi ketika melihat Yesus, ya semuanya berubah, semuanya baru. Makanya new beginning. Ya, ketika Petrus melihat Yesus, dia berjalan di atas air. New beginning. Ya. Jadi kalau waktu dia kita tidur aja, Tuhan memberikan berkat waktu kita tidur. Lompat ya, Mazmur 127 ayat 2. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Ini artinya apa? Kepala jadi kaki, jadi kaki jadi kepala. Kerja terus nggak bisa tidur. Saya tidur cuma 2 jam, saya tidur cuma 3 jam. Saya stres, nggak punya duit, nggak punya gini, nggak punya kerja. Makanya dibilang, dan makan roti yang diperoleh dengan waks, dengan susah payah, diperbudakan di Mesir, dicambukin. Kerja jadi budak. Firman Tuhan bilang, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Makanya kita nggak usah malu bilang, saya orang diberkati, saya beloved, saya orang yang terkasih, dicintainya tuh. Tuhan mengenal saya sempurna, kiri kanan depan belakang luar dalam, atas bawah sempurna, dan dia mengasihi saya sempurna. Dia nggak berhenti mengasihi saya. Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sadari aja. Tadi kan bilang kan, akal budi kita menyadari bahwa saya orang yang dikasihi. Jadi kalau orang mau ngomong apa terserah deh. Karena dia memberkati orang yang dicintai pada waktu itu. Dia memberkati, memerintahkan berkat tuh. Tinggal baca aja. Ya. Saya melihat kesaksian orang, kan sering kita ngomong kan, rambut kepala kita dinomorin nih, tinggal aja 1 jatuh ke tanah, di numbered. Ya nggak ada 1 jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak menghendaki. Emang Firman bilang gitu, dinomorin. Ya, jadi kita nggak usah khawatir, burung di udara, nggak menabur, nggak mengumpulkan bekal di lumbung, dipelihara. Bunga bakung di ladang. Nggak memintal, nggak bikin tenunan, nggak bikin jahitan, tapi dibajuin. Ya, ada kesaksian nih orang botak nih. Nah ini jemaatnya Pastor Mark juga tadi. Nah botak ya, rambutnya dia bilang dia stres, rambutnya makin lama makin habis, makin copot sampai botak. Tapi dia mulai ingat kan bahwa sebagaimana di surga, as he is, so are we in this world. Itu luar biasa. Nomor rambut kepala saya dinomorin semua. Ya, dia bilang sih, jadi putih, jadi botak. Ya habis, dan dia stres, jadi jelek, dibilang gitu. Tapi kemudian, kembali lagi, ya, dipenuhi oleh Yesus, Holy Communion. Ya, jadi ketika Holy Communion, fokusnya nggak jadi ke rambut lagi. Kan lihat rambut rontok, stres. Fokusnya kepada karya Yesus lagi kayak tadi, ya.
Fokusnya ke Yesus, penuh dengan Yesus. Mujizat terjadi. Tuh, rambutnya banyak lagi. Hitam lagi. Full restoration. Karena jangan nggak percaya. Maksudnya, jangan tidak percaya restorasi Tuhan. Itu penuh lagi rambutnya. Ya, ini real. Kenapa nggak terjadi? Kenapa nggak terjadi? Pasti dicampur-campur tuh. Ntar percaya, ntar nggak percaya, ntar ngomong bener, ntar ngomong nggak bener. Jangan mau, udah berhenti ngomong yang nggak bener. Kalau perlu berhenti denger yang nggak bener. Buat apa, saudara? Ya, penuh dengan Yesus aja. Jadi kita udah lihat kok before afternya. Amin. Ya, karena kita memiliki Yesus yang kekal. Ya, ayat terakhir Yohanes 17 ayat 3. Ada mik? Enggak ya? Dan inilah hidup yang kekal itu. Ya, saudara berhidup yang kekal. Bukan supaya aku bisa binasa dan belum tentu hidupnya kekal. Ya mestinya yang khotbah keselamatan bisa hilang, mesti nyanyinya diganti. Tapi inilah hidup yang kekal itu. Ya, yaitu bahwa mereka mengenal, kita mengenal Yesus. Satu-satunya Allah yang benar, gak usah dicampur-campur. Ya, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Allah yang benar, Yesus dan Bapa adalah satu. Mengenal, know and believe, percaya dan menerima. Sama-sama kata, saya kenal Yesus yang benar, percaya, ya, menerima dan memiliki. Ambil aja saudara, pokoknya jangan gini, jangan sungkan gitu. Karena ketika take dari Yesus, kalau dia tambah kuat, bisa tambah kuat tuh Tuhan. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wow, saya mendengar kabar baik. Saya mendengar gospel, Injil, kabar baik. Dan saya mau hidup dimakmurkan. Ya, dan jadi berkat. Ya, termasuk juga tubuh yang sehat dan kuat. Jadi ikuti saya berdoa untuk terima Yesus. Kalau saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ikuti saya berdoa ya. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Yesus telah mati bagi semua dosa-dosa saya. Dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya menerima kemakmuran Kristus dengan tujuan hidup berkualitas Kristus, tubuh berkualitas Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, saudara, jangan lupa. Kita udah dengar firman Tuhan, kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni. Kita diseka dengan kenenan halus. Jangan lupa. Jangan lupa untuk mengingat kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, lewat perjamuan kudus. Tadi Paulus bilang, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam dia diserahkan mengambil roti. Ya, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Ya, tadi ya kita dengar ya, memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, kematian itu artinya salib Kristus. Kita akui, kita discern, mengakui, kita sadari, kita mindset kita penuh dengan itu. Bahwa tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa supaya ditikam, ya, keluar air dan darah, supaya dosa kita dihapus, nggak ada lagi urusio dosa. Ya, dicambuk habis, ya, tersingkap tulang-tulangnya, menunggu sakit dan penyakit kita. Kita nggak perlu hidup dengan sakit.
Kita nggak perlu hidup dengan lemah. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar antara bumi dengan langit. Tadi jam 12 sampai jam 3 gelap ya. Menyerap semua murka, semua kutuk, semua penghukuman, semua yang buruk yang mestinya menimpa kita diserap habis oleh Yesus. Kita nggak ada sisa buat kita, nggak ada sisa buat saudara dan saya. Ya, kita tinggal bersandar aja di dadanya. Kita orang yang paling dikasih tadi kita tahu ya, beloved di dadanya, kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata sebagaimana Yesus di surga, naik terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi. Hari-hari ini sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe life, kehidupan Kristus dalam setiap sel, setiap jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambat akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Makan daging Kristus, roasted lamb ya, tadi kakinya kekuatan dari Tuhan, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita, saudara dan saya, dari hukum dosa, hukum maut. Maut udah gak berkuasa lagi atas Yesus, berarti gak berkuasa lagi atas saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Ucap syukur saudara. Kepala sehat Kristus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Bagian anggota tubuh Bapak saudara yang punya masalah, katakan misalnya mata Kristus, jantung Kristus, ya paru-paru, ginjal, limpa, hati, kulit, sendi-sendi, otot-otot, tulang-tulang Kristus, semua ya satu. Ingat ya, kita satu dengan Kristus. Dan sudah makan ini campur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita sudah diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Tuhan tidak mungkin ingat dosa-dosa kita, tidak mungkin diperhitungkan. Nah, kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus, absolut mutlak. Kita mewarisi Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Sudah dikeluarkan dari Mesir, dimasukkan ke Kanaan. God's rest. Dari work menjadi rest. Tanah yang berlimpah susu dan mengalir. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, kita tidak isi, kita yang milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air danau, di gunung, di lembah. Ya, air tuh bicara finansial, kita yang milikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima yang kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang milikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Gak akan ada kelaparan bagi saudara dan saya. Nah, gandum jelai tersedia, mewarisi dunia bahkan. Wealth and health di bawahnya, mewarisi berkat Abraham. Panen raya besar, manifestasi berkat hujan air di ayat zaman ini. Berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani in heavenly places. Warisan, anak sulung, karisma, karunia karena roh. Wow, semua janji, semua berkat sealkitab. Kemakmuran yang luar biasa. Tuhan sudah bayar overpayment. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasi kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Syukur saudara. Syukur, terima kasih Tuhan Yesus.